정신 이러면 안 돼. 너 잠깐만 이러고 있어. 내가 의사 불러올게. Nah, akhirnya kan tinggal sisa 3 pemain, yaitu si mbaknya Korut dan si bapak yang kacamata dan si bapak satunya lagi ini. Nah, sampai sekarang aku juga nggak tahu namanya, suka lupa karena susah namanya. Ya, kalian tahu dari awal pemeran utamanya kan udah kelihatan. Jadi tinggal siapa nih yang hidup dan akan sampai akhir permainan. Oke, back lagi sama polisi yang menyamar tadi. Dia akhirnya udah sampai ke daratan dan dia langsung lari untuk mencari bantuan dan untuk membongkar semua permainan-permainan yang mematikan itu. Terus ini kasihan banget sih, si mbaknya ini diam-diam merasa kesakitan guys, soalnya kayaknya kena pecahan-pecahan kaca di bekas permainan melewati jembatan tadi. Lalu guys, dua bapak ini tuh saling berantem gitu. By the way, mereka berdua ini sudah berteman sejak kecil, bahkan rumah mereka tuh tetanggaan. Terus si bapaknya tuh marah, kenapa lo tega-teganya ngedorong orang itu sampai mati? Kita kan bisa melewati jembatan itu berkat dia. Tapi si bapaknya bersikeras, ya ini gue lakuin demi menyelamatkan kalian semua. Tapi ya tetap aja nggak boleh dengan mengorbankan orang lain. Habis itu masuklah para pegawai itu ke asrama mereka dan memberikan ucapan selamat karena sudah berhasil melewati permainan kelima tadi. Dan mereka dikasih semacam kotak kado gitu yang isinya adalah baju baru. Ternyata guys, ini kasihan banget sih mbaknya dari tadi kesakitan karena ada kaca yang gede banget nancep di perut dia. Asli aku ngeliatnya ngilu banget gitu loh, soalnya tuh darahnya nggak berhenti keluar-keluar, makanya dia semakin lama semakin lemas gitu. Lalu si polisi tadi tuh akhirnya sudah lari masuk ke dalam hutan dan ternyata di belakang dia tuh udah diikuti sama frontman bersama petugas-petugasnya. Nah di situ si polisinya tuh mencoba untuk menghubungi teman-temannya atau enggak mengirimkan bukti-bukti video yang dia menyelidiki di tempat itu. Tapi tuh kayak susah, nggak ada sinyal, bahkan nggak kedengaran gitu loh temennya. Nah baik lagi ketiga peserta yang tersisa itu tadi, mereka ini diberikan hadiah untuk makan malam bersama, menikmati makanan yang istimewa yaitu makan steak. Anjay, mereka kayaknya baru pertama kali nih makan steak yang mewah. Akhirnya mereka pun makan steak dengan sangat lahapnya dan si dua bapak itu tuh saling lihat-lihatan penuh dengan kebencian. Sepertinya di antara mereka udah mulai kesal nih satu sama lain. Nah, sementara si mbaknya tuh kelihatan kayak gak nafsu makan dan nahan sakitnya. Ya iyalah, itu dia nggak diobatin loh guys, itu dia cuma ngiket doang pakai kain. Lalu pas mereka semua udah selesai makan, nah piringnya tuh diambilin kan sama petugasnya. Tapi petugasnya tuh cuma nyisain 1 pisau di meja mereka. Nah ini pisau buat apa nih? Mungkin petugasnya nyuruh mereka untuk saling membunuh atau gimana. Baik lagi sama polisi yang udah terkepung sama si frontman itu yang udah ada di ujung jurang gitu loh. Dan ini sungguh mengejutkan sih. Nah pas frontman-nya buka topengnya, si polisinya tuh terkejut karena si frontman-nya ini adalah kakaknya sendiri yang selama ini dia cari dengan susah payah sampai dia rela mengorbankan nyawanya loh. Itu kan bisa aja dia mati di tempat. Terus si kakaknya itu nyuruh dia untuk ngikutin kakaknya kalau misalkan dia mau selamat. Tapi tentunya si polisi itu tidak mau gitu dan dia masih kayak bertanya-tanya kayak kenapa kamu melakukan ini semua? Ya udah karena itu polisi alias adiknya tuh nggak mau ngikut dia, ya udah sama kakaknya tanpa basa-basi ditembak dor. Akhirnya si polisi tuh langsung jatuh ke dasar laut gitu kan, entah metong atau enggak kita juga nggak tahu nih. Lalu balik lagi ke 3 peserta doang itu tadi yang balik lagi ke asrama mereka masing-masing untuk beristirahat. Tapi mereka ini sama sekali tidak ada yang tertidur karena mungkin saling mengamati satu sama lainnya. Takut misalkan tiba-tiba mereka saling membunuh kan nggak tahu kan. Terus si bapak ini yang ngelihat si mbaknya ini kok kelihatan kesakitan, wajahnya pucet gitu kan. Ya udah akhirnya bapaknya kan baik hati. Disampailah sama si mbak itu, lo kenapa? Terus ya namanya cewek ya bilang kayak nggak apa-apa kok, udah nggak usah peduliin gue. Terus si bapaknya ini merencanakan sesuatu sama mbaknya untuk bekerja sama membunuh si bapak si kacamata itu tadi. Tapi si mbaknya tuh ngomong gini, berjanjilah padaku jika salah satu dari kita ada yang mati, tolong lindungi keluarga kita satu sama lainnya gitu.
Lalu pas si bapak ini maju membawa pisau untuk ngebunuh bapak-bapak berkacamata alias temennya sendiri yang di depan udah kayak mulai ketiduran gitu. Tapi si mbaknya tuh menghalangi kayak, udah jangan, lo bukan orang seperti itu. Lo bukan orang yang gampang membunuh orang lain. Akhirnya si bapak itu mengurungkan niatnya. Abis itu tiba-tiba si mbaknya langsung merasa kesakitan banget. Ya udah akhirnya si bapak itu langsung nyamperin dan ngeliat bajunya itu udah penuh dengan darah gitu loh. Dia udah mulai kehilangan darah banyak banget guys. Ini part yang paling sedih banget sih. Soalnya si mbaknya pas udah mau kayak lemes banget dia bilang gini, "Ajusi, aku ingin pulang." Itu sampai itu bikin aku nangis banget sih. Ya udah akhirnya si Ajusinya langsung pergi ke depan pintu untuk gedor-gedor minta bantuan supaya cepat dicariin dokter karena ini mbaknya udah mau pingsan gitu. Pas si bapaknya tuh balik lagi untuk lihat kondisinya si mbaknya, tiba-tiba mbaknya udah tidak bernyawa dan udah mau diambil sama petugasnya dimasukin ke dalam peti gitu. Dan ternyata yang ngebunuh si mbaknya ini adalah temennya sendiri. Anjir, tega banget ya guys, kasihan banget si mbaknya. Terus ini kasihan banget sih ngelihat si bapaknya tuh kayak sedih banget kehilangan si mbaknya. Dia belum sempat nolongin tapi udah dibunuh sama temennya gitu. Lalu di sini si bapaknya langsung emosi sama temennya. Kok tega-teganya dia ngebunuh orang yang bahkan udah sakit mau pingsan gitu kan. Nah di sini emosi kan, mau saling serang tapi kayak dihalangi sama petugasnya karena kan nggak boleh, bukan waktunya gitu kan. Oke guys, jadi itulah spoiler episode ke-8. Ini episode yang singkat sih, soalnya durasinya cuma 30 menit. Dan kalau kalian mau ngelihat episode ke-9 yaitu ending, kalian komen di bawah, aku akan langsung bikinin. And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!